Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita untuk melakukan tugas untuk mengerjakan tugas yang telah ditugaskan pada kelompok kita, yaitu dari angkatan 10 ND 1 sampai 15, dan kita masuk di kelompok 2 di ND 1 sampai 15. Hari ini kita akan menganalisis video terkait dengan beberapa isu ASN di lingkungan masyarakat. Izin Bapak Ibu, sebelumnya mari kita membuka kegiatan hari ini, diskusi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya izin memperkenalkan Bapak Ibu kelompok kita. Untuk memperkenalkan kelompok kedua ini, saya silakan untuk terlebih dahulu dari NDH nomor 04. Baik, perkenalkan nama Lutfi Muhammad Reja, NDH 4, Angkatan 10. Terima kasih Pak Lutfi. Selanjutnya dari NDH 06. Terima kasih. Perkenalkan saya Arkan, NDH 6, Angkatan 10. Selanjutnya dari NDH 11. Persilahkan. Izin perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, NDH 11 dari Angkatan 10. Baik, selanjutnya dari NDH 12. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan saya Anjar dari Angkatan 10. Selanjutnya dari NDH 13. Baik, izin perkenalkan nama saya Firdan Mildani dari Angkatan 10 dengan NDA 13. Baik, selanjutnya dari NDH 15. Baik, terima kasih. Nama saya Natalia Maseni dari Angkatan 10 NDH 15. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya. Izinkan juga saya memperkenalkan diri. Saya Herlan dari NDH 03 Angkatan 10. Selanjutnya kita akan mulai diskusi kita hari ini dengan menganalisis sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama video yang akan kita lihat bersama-sama. Kepada eh, apa untuk memperlihatkan video, kami persilahkan. Sipil negara atau ASN di Jakarta terlibat pinjaman online. Merespons kejadian tersebut, penjabat Gubernur DKI Jakarta yakni Heru Budi Hartono mengaku heran dan prihatin. Pasalnya pegawai yang terlibat pinjol itu merupakan jajarannya yang memiliki jabatan bukan sekedar ASN level staff. Menurut Heru Budi Hartono, saat ini tunjangan kinerja para ASN di DKI sudah cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Atas kejadian tersebut, Heru meminta kepada para camat dan lurah untuk memberitahu anak buahnya agar tidak terlibat pinjol. Pasalnya hal itu akan mencoreng nama baik instansi Pemprov DKI, apalagi ASN di Jakarta tunjangannya sudah sangat tinggi. Seperti diketahui, petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dipaksa sang atasan untuk meminjam uang melalui pinjol. Buntut PPSU dipaksa meminjam uang melalui aplikasi pinjol, 3 pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah diperiksa Inspektorat DKI Jakarta. 3 pejabat yang diperiksa diantaranya ialah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat, yakni Marihot Huta Galung. Kemudian PLT Lurah Kelapa Gading Barat, Rahmat Syah Putra, dan Camat Kelapa Gading Darmawan. Terkait hal itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, yakni Sigit Wijatmoko, membuka suara. Pihaknya menyatakan pemeriksaan masih berproses di Inspektorat DKI Jakarta. Sigit berjanji akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal itu dilakukan agar menemukan titik terang dari dugaan pemaksaan peminjaman online tersebut. Download Tribun X sekarang. Baik, terima kasih Pak Adi atas penampilan videonya. Kita sudah saksikan bersama-sama teman-teman tadi terkait dengan video ASN yang terjerat pinjol. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis dan curah pendapat dalam
manajemen ASN yang terkait dengan kompetensi, sikap perilaku, perkembangan karir dan disiplin ASN. Ini dari teman-teman dari sudut pandang ini silahkan memberikan pendapat terkait dengan kompetensi, sikap perilaku, perkembangan karir dan disiplin ASN berdasarkan dari video yang kita saksikan tadi. Mungkin kita mulai dari NDH yang tadi kan kalau NDH terkecil ya, sekarang kita mulai dari NDH terbesar mungkin. Silakan untuk memberikan curah pendapatnya kepada Ibu Natalia Mesenggi. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan mengutarakan pendapat dalam aspek kompetensi. Pendapat saya dari video tersebut, keterlibatan ASN dalam praktik pinjol ini, terutama mereka memiliki jabatan, menunjukkan adanya kemungkinan kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan pribadi. Meskipun mereka kompeten dalam tugas pokok mereka dan fungsinya masing-masing, namun dalam hal literasi keuangan dan pengambilan keputusan finansial, sepertinya ada kelemahan dalam hal tersebut. Hal ini sangat mengecewakan kami bagi ASN, terlebih untuk cerminan pejabat ya. Menurut saya begitu sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Natalia Mesenggi terkait dengan pendapatnya dan analisis terkait dengan video tadi. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan lanjutkan untuk curah pendapat kepada NDH 13 Bapak Firdan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Mungkin saya bahas sedikit tentang kasusnya dulu ya. Menurut saya kasus ini tuh cukup unik karena setahu saya kasus kegiatan pinjam meminjam itu tidak melanggar aturan ataupun hukum, bahkan sebagai seorang ASN. Em, Tetap asalkan tempat di mana kita meminjam itu resmi dan legal. Bahkan jika meminjam di aplikasi pinjol juga, selama aplikasi tersebut resmi dan terdaftar di OJK itu tidak masalah. Tetapi karena kasus ini sudah menjalar ke instansi, yaitu mencemarkan nama baik instansi, jadi sudah jelas ini tuh melanggar ke apa berkaitan dengan kedisiplinan seorang ASN tersebut ya. Dan juga dari berita yang sudah kita tonton tadi terdapat dugaan bahwa terdapat pemaksaan dari atasan tersebut kepada bawahannya. Ini juga menyinggung kedisiplinan dari si atasan tersebut yang mana melanggar melanggar menyalahgunakan kewenangan atasan tersebut gitu. Untuk dari sisi kedisiplinannya seperti itu. Adapun sanksi yang bisa diberikan berdasarkan pelanggaran kedisiplinan tersebut, jika dikutip dari PP 94 tahun 2021 itu sanksi-sanksinya bisa berupa penurunan jabatan, kemudian bisa berupa penonaktifan atau penonaktifan atau apa penonaktifan lah pokoknya. Dan juga bisa pencopotan juga. Kemudian menurut saya ini tuh melanggar juga tidak sejalan dengan sikap nilai-nilai core values ASN kita yang berakhlak itu, terutama pada poin loyal, harmonisasi juga. Untuk poin loyal menurut saya karena si oknum-oknum ini tidak mereka mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan instansi dan juga mencemarkan nama baik instansi. Kemudian untuk nilai harmonisasi itu mereka sudah di dilihat dari berita itu kan ada dugaan pemaksaan dari ancaman dari atasan itu ke bawahan. Nah, itu tidak mencerminkan nilai harmonisasi tersebut gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Firdan terkait dengan curah pendapatnya. Sungguh luar biasa Pak Firdan untuk pendapatnya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk curah pendapat terkait dengan video tadi untuk membuka wawasan lebih banyak yaitu kepada Pak Anjar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Herlan atas waktunya. Untuk ASN yang terlilit pinjol ini saya cukup prihatin ya sebelumnya, karena ketika kita udah terjerat pinjol itu sulit untuk lepas. Kemudian tadi dari beritanya itu ada tekanan dari atasan ya. Kemungkinan si ASN ini secara terpaksa mungkin ngepinjol karena dari tekanan tadi ya. Nah, seperti yang Pak Firdan bilang sebelumnya, ini ASN tidak mencerminkan sikap perilaku berakhlak. Mereka atau para ASN ini tidak ada kompetensi, maupun dilihat dari kompetensi ataupun dari sikap perilaku. Nah, para ASN ini tidak punya kompetensi untuk mengelola keuangan. Mungkin salah satunya ya, selain dari tadi ditekan oleh atasan, mungkin ada faktor lain mungkin. Mereka tidak bisa mengelola keuangan. Untuk selanjutnya dari sikap perilaku, mungkin selain dari tadi ditekan oleh atasan, mungkin harusnya ada kesadaran diri dari 3 ASN ini untuk menolak atau melawan arahan atasannya, karena ini berkaitan dengan perjalanan karir. Dari yang kita tahu, kalau ASN sudah terkena pinjol, itu sangat berpengaruh ke perjalanan karirnya. Maka dari itu, rekan-rekan semua untuk bijak menggunakan pinjaman online ya. Untuk saya sendiri, untuk rekan-rekan semua, mari kita bijak untuk menggunakan pinjaman online. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anjar untuk curah pendapatnya sangat membuka pandangan baru terkait dengan video tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan terkait dengan curah pendapat dari Pak Adi Setiawan dari NDA 11. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Erlan atas waktunya dan izin menyampaikan tentang analisis video yang sudah kita tadi saksikan ya. Beritanya ya sangat disayangkan, ada berita tentang ASN yang terjerat pinjol. Meskipun kita tidak tahu apapun alasannya, eh, mereka sampai terjerat, tapi mungkin menjadi catatan untuk kita sebagai ASN. Betul seperti tadi yang Pak Anjar katakan, harus bijak dalam apa memanfaatkan pinjaman atau apa. Yang saya perhatikan untuk ketiga ASN yang terjerat pinjol itu ada beberapa nilai yang tidak tercerminkan sebagai ASN. Di antaranya integritas mereka yang mungkin kurang kurang mengaplikasikan karena mengambil jalan pintas untuk memperkaya pribadi atau apa gitu ya, dengan merugikan instansi ataupun dia sebagai ASN. Begitu juga profesionalisme atau tanggung jawabnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai mereka terjerat pinjol tersebut. Jadi ada poin-poin untuk jadi bahan pelajaran buat kita, bahwasannya jangan sampai kita terjerat pinjol ataupun semacamnya jika kita tidak ingin karir kita rusak gitu. Karena dampaknya sangat besar ya, dampak finansial, dampak pekerjaan, atau bisa juga sampai dengan dampak hukum. Mungkin sekian analis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi Setiawan untuk curah pendapat terkait dengan video tadi. Sangat memberikan kita insight baru terkait dengan pentingnya video yang tadi kita sebagai integritas kita sebagai seorang ASN. Selanjutnya curah pendapat akan disampaikan oleh NDH nomor 6 yaitu Bapak Arkano Pandri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Erlan. Mohon izin rekan-rekan. Saya sependapat dengan rekan-rekan sebelumnya bahwa permasalahan yang ada dalam video tadi itu memang apa ya minus lah di manajemen AS-nya gitu. Segala aspek itu benar-benar tidak baik, mulai dari kompetensi baik teknis, manajerial dan sosial kultural itu apa ya? Saya setuju dia literasi keuangannya kurang, mengelola keuangan pribadi aja masih gagal, apalagi ngelola keuangan publik atau negara kan. Terus pemimpin tidak etis, menyalahgunakan wewenang. Kemudian dari segi sikap dan perilaku apa seenaknya gitu itu kan udah contoh yang gak baik, apalagi seorang ASN dan di Pemprov DKI lagi. Mulai dari pengembangan karir juga menurut saya kalau udah ada isu kayak gitu udah aja eliminasi aja gitu. Kalau perlu turun jabatan atau pemecatan secara tidak hormat mungkin untuk pimpinannya, karena apa itu kayak virus lah gitu kalau misalnya terus ada orang kayak gitu gitu. Kemudian tentunya dari segi disiplin juga ini apa ya, aspek disiplin itu udah pelanggaran berat juga harusnya kena sanksi yang tegas gitu seperti pemecatan tadi. Ya intinya saya setuju dengan pendapat-pendapat rekan semuanya. Semuanya udah tadi udah lengkap. Saya juga beberapa sama pendapatnya. Paling saya izin menambah kesimpulannya aja gitu untuk mungkin dari segi solusi yang disampaikan rekan-rekan tadi, memang dari video ini kita dapat belajar kita perlu penguatan pondasi seperti literasi keuangan dan integritas dijunjung tinggi. Kemudian apa penegakan aturan apabila kita menemukan hal-hal yang seperti di video tadi bisa kita langsung lapor mungkin ke pihak yang berwenang. Kemudian untuk reformasi sistem karir mungkin kita bisa ke pihak kepegawaian atau BKPSDM mungkin ketika nanti apa tes naik jabatan atau gimana perlu adanya rekam jejak finansial atau apapun itu gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arkan terkait dengan curah pendapatnya, memberikan informasi baru dan juga keterkaitan satu sama lain terkait dengan apa yang harusnya ASN itu miliki tapi tidak dimiliki oleh ASN tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan curah pendapat yang akan disampaikan oleh NDH 04 yaitu Bapak Lutfi Muhammad Reja. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin langsung aja, kalau dari saya mungkin kurang sedikit memahami ini motifnya seperti apa, karena pejabat di Pemprov DKI gitu, terutama jabatannya tidak main-main. Salah satunya ada Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan, terus PLT Lurah, dan juga Camat. Namun betul kata Saudara Firdan tadi, Bapak Firdan, yang perlu digarisbawahi bahwa untuk pinjaman legal itu sebenarnya sah-sah saja. Cuman yang jadi pertanyaan buat saya itu motifnya itu seperti apa, karena di sini diberitakan bahwa pejabat-pejabat ini memaksa petugas PPSU atau yang sering kita tahu di media itu petugas PPSU itu pasukan oranye yang berada di lapangan. Nah, motifnya itu seperti apa? Apakah memaksa meminjam itu kemudian uangnya diambil oleh para pejabat ini, ataukah bagaimana? Karena kan jumlah petugas PPSU itu banyak gitu ya. Jadi untuk secara kompetensi mungkin saya setuju, tapi hanya sebatas apa ya, kemungkinan gitu. Kemungkinan, tapi
tetap ada di situ kelemahan dari kompetensi yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tersebut. Tapi yang paling saya lihat di sini memang adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ketiga pejabat tersebut, terutama dalam memerintah bawahan mungkin ya para petugas PPSU yang sebenarnya secara besaran pendapatan mungkin sangat jauh ya. Kita sering dengar bahwa Pemprov DKI itu salah satu pemprov yang tunjangannya Masya Allah gitu ya. Tapi secara kompetensi ternyata masih banyak ASN-ASN yang tidak mencerminkan gitu, tidak mencerminkan hasil atau tunjangannya gitu. Kemudian dari pengembangan karir mungkin ya harusnya kalau sesuai gitu, kalau sesuai sudah masuk berita seperti ini, bahkan sudah kita bicarakan selaku CASN mungkin harusnya stuck gitu ya, atau sulit, atau mungkin diturunkan, atau mungkin bila memang mengarah ke tindak yang benar-benar melanggar peraturan perundang-undangan atau masuk ranah kriminal mungkin bisa diberhentikan secara tidak hormat seperti yang dibilang oleh Bapak Arkan, dan mungkin untuk terakhir disiplin yang terakhir kan ini beritanya udah lama juga, tapi di berita ini kan sedang diperiksa oleh inspektorat, berarti ada indikasi di situ mungkin pelanggaran kedisiplinan yang mungkin secara di Pemprov DKI ya. Mungkin itu saja sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mungkin saat punya jabatan lah kita harus ingat jangan sampai apa ya, sewenang-wenang gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Lutfi terkait dengan curah pendapatnya terkait dengan video tadi. Terakhir mungkin dari saya Bapak Ibu, saya hanya sedikit menambahkan saja bahwa ada tiga hal yang saya lihat di situ, bahwa ada terkait dengan personal si ASN, terkait dengan pimpinan, dan juga mungkin terkait dengan manajemen pengelola sumber daya manusianya sendiri di Pemprov DKI. Adanya tekanan dari pimpinan ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan terlibat di situ. Tapi seharusnya adanya sikap dan perilaku ASN yang berakhlak tadi, harusnya kita bisa sama-sama masing-masing untuk bisa menahan itu, atau menahan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu gitu. Kemudian juga kalau dari sisi manajemen, kompetensi manajemen ASN di sini terlihat bahwa masih belum, kurang kuat gitu terkait dengan bagaimana stressor untuk beberapa ASN yang kemudian terkait dengan pinjol atau terikat apa namanya tuh, terjerat sama pinjol. Nah, harusnya mungkin ada tracer dari BKSDM agar kemudian keuangan tetap bisa eh, apa namanya, bisa tetap terkendali, dan kemudian kinerja tetap tidak terpengaruh oleh kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Itu saja mungkin dari tambahan dari saya dari tiga sisi itu. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk curah pendapat hari ini. Kita bersama-sama telah melihat bahwa telah mendapatkan banyak pendapat dari Bu Natalia, Mbak Firdan, Pak Distiawan, Pak Arkan, Pak Anjar, dan Pak Lutfi terkait dengan video yang telah kita lihat tadi. Mungkin Bapak Ibu, apakah ada tambahan atau perlu diperkuat terkait dengan analisis video tadi? Jika ada, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, mungkin ini terkait dengan curah pendapat sudah kita sampaikan. Kesimpulannya bahwa kita punya empat hal yang harus kita lihat: ada kompetensi ASN, ada perilaku dan sikap ASN terkait dengan, kemudian ada pengembangan karir, dan ada kemudian disiplin PNS. Bagaimana bahwa isu tadi sangat mempengaruhi terhadap empat hal ini dengan berbagai cara maupun berbagai bentuk kasus-kasus yang bisa kita lihat. Tidak hanya mereka, kita pun mungkin akan bisa terjerat dengan hal-hal yang tersebut ya, karena kita juga sebagai ASN tentu akan dekat dengan empat hal tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih mungkin dari saya.
dan dari kelompok 2 semuanya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Kelompok 4 sudah mencurahkan pendapat terkait dengan video tadi. Eh, untuk menutup acara ini kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.